Geger. Atasan Prada Laki diduga biarkan penganiayaan hingga tewas. Suara dentingan besi barak, langkah prajurit yang berderap pelan, lalu suara napas berat. Di balik tembok tebal markas Yonif 743, Nusa Tenggara Timur, tersembunyi kisah kelam yang mengguncang TNI Angkatan Darat. Prada Laki Sepril Saputra, prajurit muda yang baru menapaki karir militernya, ditemukan tak bernyawa, tubuhnya penuh memar, organ dalamnya hancur akibat benturan berulang. Lebih mengerikan lagi, muncul dugaan bahwa bukan hanya para pelaku pemukulan yang bersalah. Ada seorang perwira, atasan langsungnya, yang diduga mengetahui dan bahkan membiarkan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Penganiayaan itu terjadi. Sebuah dosa besar dalam rantai komando militer, yang kini terancam jerat pasal 132 KUHP militer. Inilah awal dari kisah yang akan membuka tabir, bagaimana kekerasan dan pembiaran merenggut nyawa seorang prajurit muda, dan menguji janji TNI AD untuk menegakkan keadilan. Matahari pagi menembus sela-sela pepohonan di markas Yonif 743 Isai, sebuah kesatuan TNI AD yang berada di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Udara terasa hangat, disertai aroma tanah kering yang khas musim kemarau. Di dalam kompleks, para prajurit sudah mulai beraktivitas sejak subuh. Barisan rapi terlihat di lapangan upacara, namun di balik semua disiplin dan ketegasan yang tampak dari luar, sebuah cerita kelam mulai bergulir di lorong-lorong barak. Prada Laki Sepril Saputra, prajurit muda asal Sumatera Selatan, baru 6 bulan bertugas di kesatuan ini. Dia dikenal pendiam, pekerja keras, dan jarang menolak perintah seniornya. Teman-teman seangkatannya, seperti Prada Andi dan Prada Rahman, sering melihat Laki mendapat tugas tambahan yang lebih berat dari prajurit lain. Awalnya mereka mengira itu bagian dari pembinaan fisik biasa. Namun belakangan, tanda-tanda perlakuan yang tidak wajar mulai terlihat. Latar tempat kehidupan di Barak Yonif 743 ini sangat kontras. Ada area lapangan terbuka yang menjadi pusat kegiatan resmi, tapi ada pula sudut-sudut tersembunyi di belakang gudang peralatan dan kamar mandi lapangan yang jarang dilewati. Di tempat-tempat sepi inilah, menurut cerita yang beredar di antara prajurit, pembinaan keras sering dilakukan. Tidak ada catatan resmi, tidak ada saksi luar, hanya cerita yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Suatu malam, sekitar pukul 22.30 WITA, Prada Laki dipanggil oleh beberapa seniornya. Mereka, antara lain Serda Mulyono dan Kopral II Aris, dikenal galak. Laki dibawa ke salah satu gudang logistik yang lampunya redup. Dari luar, hanya terdengar suara benda tumpul menghantam, disusul desahan menahan sakit. Prada Andi, yang saat itu sedang bertugas piket, sempat mendengar suara itu, namun tak berani mendekat. Kalau ikut campur, bisa kena juga, bisiknya pada Rahman keesokan harinya. Tidak hanya sekali, peristiwa seperti itu terjadi berulang. Dalam beberapa minggu terakhir, Laki terlihat makin lemah. Langkahnya gontai, punggungnya sering membungkuk, dan kulitnya mulai memar di beberapa bagian. Teman-teman yang peduli mencoba bertanya, tapi Laki hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, ini cuma latihan biasa," katanya. Namun, tatapan matanya bercerita lain. Yang mengejutkan, di lingkaran internal prajurit, ada desas-desus bahwa seorang perwira menengah, Mayor Sugeng, nama samaran, mengetahui semua ini. Ia adalah komandan kompi di kesatuan tersebut, sosok yang tegas namun tertutup. Beberapa orang percaya, ia tidak hanya tahu, tetapi juga membiarkan hal itu terjadi. Ada bahkan yang mengklaim, perwira itu memberikan lampu hijau kepada beberapa senior untuk memberi pelajaran kepada Laki. Tidak jelas apa alasan sebenarnya. Apakah karena kesalahan kecil, masalah pribadi, atau sekadar tradisi keras yang masih bertahan di sebagian satuan. Ketegangan di dalam barak makin terasa ketika Laki mulai absen dari beberapa latihan pagi. Ia dikabarkan sakit, tapi tidak dirawat di rumah sakit. Prada Rahman yang sempat melihatnya di kamar barak mengatakan bahwa Laki kesulitan berdiri tegak. Punggungnya kayak habis dipukul benda keras. Dia sampai nggak bisa rebahan normal, ungkap Rahman pelan. Namun laporan kondisi ini tidak pernah sampai ke dokter batalion, entah karena ditahan oleh senior atau karena atasan menutup mata. Hari yang mengubah segalanya tiba pada akhir Juli 2025. Pagi itu, barisan prajurit tengah bersiap latihan rutin ketika tiba-tiba terdengar teriakan dari arah barak. Beberapa prajurit berlari ke sana, dan mendapati Laki tergeletak di lantai, napasnya terengah-engah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tubuhnya penuh memar, terutama di punggung dan perut.
Prada Andi segera memanggil bantuan, namun proses membawa Laki ke klinik batalion terasa lambat, terlalu lambat. Laki sempat dibawa ke rumah sakit tentara terdekat, namun kondisinya sudah kritis. Dokter yang memeriksanya menggeleng pelan, matanya penuh prihatin. Terlalu banyak luka dalam, kemungkinan besar akibat benturan berulang, katanya singkat. Beberapa jam kemudian, Prada Laki dinyatakan meninggal dunia. Berita kematian ini menyebar cepat, tidak hanya di dalam kesatuan, tapi juga sampai ke keluarga Laki di kampung halaman. Ibunya, Ibu Sari, jatuh pingsan mendengar kabar itu. Ayahnya, Pak Herman, tak percaya anaknya yang sehat saat pamit berangkat tugas kini pulang tinggal nama. Sementara itu, di Markas Besar TNI AD di Jakarta, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudayana mulai menerima laporan awal. Ia membaca kronologi yang membuat alisnya berkerut. Dari laporan tersebut, jelas terlihat bahwa kematian Laki bukanlah kecelakaan latihan biasa. Ada indikasi kuat penganiayaan, bahkan pembiaran dari pihak yang seharusnya mencegahnya. Brigjen Wahyu segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Tim polisi militer Kodam 9 Udayana bergerak cepat, memeriksa lebih dari 20 personel di kesatuan tersebut. Awalnya hanya 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dari keterangan saksi dan bukti yang terkumpul, lingkaran tersangka meluas. Di balik semua proses itu, nama Mayor Sugeng mulai disebut-sebut. Walau belum ada pengumuman resmi, informasi bahwa seorang perwira menengah terlibat pembiaran mulai bocor ke media. Ini membuat kasus Prada Laki menjadi sorotan nasional. Tidak hanya menyangkut kekerasan fisik, tapi juga integritas rantai komando di tubuh TNI AD. Suasana di Markas Yonif 743 semakin tegang. Banyak prajurit memilih diam, khawatir terseret masalah. Namun ada juga yang mulai berani memberikan kesaksian, meski dengan resiko besar. Mereka tahu, jika kebenaran tidak terungkap, kematian Laki akan berlalu begitu saja, menjadi bagian dari daftar panjang kasus kekerasan internal yang tak pernah tuntas. Bagi keluarga Laki, ini bukan sekadar mencari keadilan. Ini adalah perjuangan untuk memastikan tidak ada lagi prajurit muda yang kehilangan nyawa karena tradisi kekerasan yang salah kaprah. Dan bagi Brigjen Wahyu, ini adalah ujian besar. Mampukah ia mengungkap kebenaran dan menegakkan disiplin di institusi yang dijunjungnya? Kasus ini baru saja dimulai, dan gelombang besar akan segera datang. Langit Jakarta tampak mendung pada Senin pagi, 11 Agustus 2025. Di halaman gedung Mabes TNI AD, awak media sudah berkerumun. Kamera, mikrofon, dan perekam suara siap diarahkan ke satu titik, pintu masuk ruang konferensi pers. Mereka menunggu sosok yang dalam beberapa hari terakhir menjadi wajah resmi TNI AD di mata publik, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Beberapa jurnalis saling berbisik, membicarakan rumor yang sudah beredar sejak kemarin. Katanya ada perwira yang terlibat pembiaran, tanya seorang reporter televisi swasta. Iya, itu yang bikin kasus ini panas. Kalau benar, ini bisa jadi pukulan telak buat citra TNI AD, jawab rekannya sambil memeriksa catatan. Pukul 9.05 WIB, Brigjen Wahyu muncul dari pintu utama. Mengenakan seragam dinas lapangan loreng lengkap dengan baret hijau, ia melangkah tegas ke podium. Sorot matanya tajam, seolah membawa beban berat dari institusi yang diwakilinya. Tanpa basa-basi, ia membuka pernyataan pers yang sudah ditunggu banyak pihak. Rekan-rekan media, hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Laki Sepril Saputra, prajurit Yonif 743 SI di Nusa Tenggara Timur, ujarnya. Suaranya mantap, namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Wahyu kemudian mengungkapkan bahwa dari lebih 20 personel yang diperiksa oleh polisi militer Kodam 9 Udayana, total 20 prajurit kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya memang hanya 4 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, dan mereka sudah kami tahan di Subdenpom 91 di Nusa Tenggara Timur. Tapi setelah pemeriksaan mendalam, kami menetapkan tambahan 16 orang sebagai tersangka, jelasnya. Kata-kata itu langsung memancing bisik-bisik di kalangan jurnalis. 20 tersangka dalam satu kasus adalah jumlah yang tidak biasa, apalagi di lingkungan militer. Artinya, penganiayaan ini bukan kejadian insidental, melainkan peristiwa berulang yang melibatkan banyak orang. Namun puncak pernyataan Brigjen Wahyu terjadi ketika ia mengonfirmasi kabar yang sebelumnya hanya beredar di ranah rumor. Dari para tersangka tersebut, terdapat seorang perwira yang diduga melakukan pembiaran. Yang bersangkutan diduga dengan sengaja memberi kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap Prada Laki, katanya tegas.
Kalimat itu membuat suasana ruang konferensi pers hening sejenak. Kilatan kamera terdengar bersahutan, mikrofon semakin mendekat ke podium. Para jurnalis tahu, ini adalah pengakuan resmi yang jarang terjadi. Dugaan pembiaran dalam kasus kekerasan internal militer adalah pelanggaran serius yang menyentuh inti dari sistem komando. Wahyu melanjutkan, terhadap perwira tersebut, penyidik telah menyiapkan pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Pasal ini mengatur bahwa seorang militer yang dengan sengaja mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personel militer lainnya untuk melakukan kekerasan, akan dikenai sanksi pidana. Di dalam benak para wartawan, nama Mayor Sugeng, Komandan Kompi di Kesatuan Laki, mulai bergema. Meski Wahyu enggan menyebutkan identitasnya, banyak pihak sudah menghubungkan titik-titik informasi yang bocor dari lapangan. Sumber internal di Kupang menyebut, Mayor Sugeng dikenal sebagai sosok yang jarang turun langsung menangani masalah prajurit muda, tetapi memberi keleluasaan penuh kepada beberapa bintara senior untuk membina bawahan. Wahyu tidak berhenti di situ. Ia menjelaskan bahwa selain pasal 132, ada 4 pasal lain yang disiapkan untuk menjerat para tersangka, termasuk pasal 170 KUHP, kekerasan bersama-sama, pasal 351, penganiayaan, pasal 354, penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dan pasal 131 KUHP militer memukul rekan atau bawahan. Penerapan pasal akan disesuaikan dengan peran masing-masing tersangka, karena tidak semua terlibat langsung dalam penganiayaan fisik, tambahnya. Di Nusa Tenggara Timur, suasana Yonif 743 menjadi kian mencekam. Prada Andi dan Prada Rahman, teman seangkatan Laki, menjadi saksi kunci. Mereka menceritakan kepada penyidik bahwa beberapa kali melihat Laki dibawa oleh senior ke tempat sepi di belakang gudang logistik. Mereka juga mengaku pernah mendengar teriakan dan benturan keras di malam hari, namun takut untuk melapor. Waktu itu saya lihat Laki dipapah keluar gudang, jalannya pincang. Tapi kalau kami tanya, dia cuma bilang, nggak apa-apa, pembinaan biasa, kata Prada Rahman saat diperiksa. Kesaksian mereka, ditambah bukti medis dari rumah sakit tentara, semakin menguatkan dugaan bahwa kekerasan terhadap Laki bukanlah insiden tunggal. Luka di tubuhnya menunjukkan bekas pukulan benda tumpul yang dilakukan berulang kali dalam rentang waktu yang panjang. Keluarga Laki di Sumatera Selatan menerima kabar ini dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, mereka lega karena kasus kematian anaknya tidak didiamkan. Di sisi lain, mereka terpukul karena mengetahui bahwa seorang atasan yang seharusnya melindungi, justru diduga membiarkan penganiayaan itu terjadi. Ayahnya, Pak Herman, hanya bisa berkata lirih, kalau benar begitu, berarti anak saya mati bukan karena musibah, tapi karena pengkhianatan. Sementara itu, Mayor Sugeng belum memberikan pernyataan. Ia dikabarkan masih berada di Kupang dan menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik polisi militer. Beberapa anak buahnya mulai membuka mulut di hadapan penyidik, meski tidak semua berani mengungkapkan detail yang memberatkan atasan. Konferensi pers hari itu berakhir dengan pesan tegas dari Brigjen Wahyu. Kami meminta waktu kepada masyarakat dan media. Pemeriksaan harus menyeluruh agar setiap peran dapat diungkap dengan tepat, sehingga pertanggungjawaban bisa ditegakkan. Tidak ada yang akan kami lindungi, dan tidak ada yang akan kami korbankan. Semua akan diproses sesuai hukum, ucapnya. Namun di luar ruang konferensi pers, tekanan publik semakin menguat. Media nasional menurunkan headline besar, atasan diduga biarkan Prada Laki dianiaya. Netizen membanjiri media sosial dengan tagar keadilan untuk Laki dan stop kekerasan tim. Di markas Yonif 743, Prada Andi menatap kosong ke arah lapangan upacara. Ia tahu badai belum reda. Pemeriksaan masih berlangsung, dan setiap hari ada saja prajurit yang dipanggil ke ruang penyidik. Tidak semua kembali dengan wajah tenang, sebagian pulang dengan tatapan takut, seolah membawa rahasia besar yang belum berani mereka buka. Sementara itu, di Jakarta, Brigjen Wahyu menatap layar laporan elektronik di mejanya. Ia tahu, pernyataannya hari ini akan memicu gelombang reaksi. Tapi bagi dirinya, langkah ini adalah satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa kematian Prada Laki tidak akan menjadi cerita gelap yang dilupakan. Dan di kejauhan, di balik semua ketegangan, bayangan wajah Laki seperti mengawasi, menuntut keadilan yang pantas ia dapatkan. Langit Kupang malam itu gelap tanpa bintang. Angin laut dari Teluk Kupang berembus pelan, membawa hawa asin yang merayap masuk ke sela-sela jendela barak. Di markas Yonif 743, suasana tampak normal dari luar. Lampu pos penjagaan menyala, prajurit piket duduk di kursi kayu sambil memegang buku laporan.
Namun di dalam barak A, ada ketegangan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Letda Satrio duduk di ruang komandonya, menatap meja kayu yang dipenuhi berkas-berkas. Matanya kosong, pikirannya berputar-putar memikirkan satu hal, penganiayaan terhadap Prada Laki yang kini sudah tak bisa disembunyikan lagi. Ia tahu benar, malam itu adalah titik di mana rahasia gelap mulai terkuak. Beberapa jam sebelumnya, tubuh Laki sudah dievakuasi ke RS Tentara Wirasakti. Dokter forensik yang memeriksa langsung terdiam saat melihat luka-luka yang terlalu banyak dan jelas hasil kekerasan. Pihak rumah sakit segera melaporkan ke Denpom 91 Kupang. Dan sejak laporan itu, rantai komando mulai bergetar. Di luar ruang komando, Serka Junaidi, bintara senior yang selama ini dikenal disiplin tapi keras, berjalan mondar-mandir. Dia adalah salah satu yang terakhir kali melihat Laki masih bernyawa, meski sudah lemah tak berdaya. Kenapa harus bocor secepat ini? Gumamnya lirih, sambil menahan cemas. Ia tahu, jika penyelidikan benar-benar mendalam, namanya akan ikut terseret. Penyelidikan awal Denpom. Pukul 20.30, dua kendaraan militer berwarna hijau tua berhenti di depan markas. Dari dalam turun 4 anggota polisi militer lengkap dengan seragam loreng khas PM, rompi hitam, dan helm putih. Komandan timnya, Kapten CPM Arif Wijaya, langsung menuju ruang komando. Selamat malam, Letda. Kami menerima laporan terkait dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian Prada Laki. Kami minta kerjasamanya, ujar Kapten Arif, suaranya tegas. Letda Satrio mencoba tetap tenang. Baik, Kapten. Silakan periksa apa yang perlu diperiksa, jawabnya, meski nadanya terdengar kaku. Namun, di balik ketenangan itu, Satrio tahu dirinya berada di posisi sulit. Ia memang tidak memukul Laki, tapi ia juga tidak mencegah anak buahnya melakukannya. Bahkan, ada momen ketika ia sengaja keluar dari barak, berpura-pura sibuk, agar tak perlu melihat langsung kejadian itu. Dan sekarang, semua itu bisa dianggap sebagai pembiaran, pasal berat di dalam hukum militer. Kesaksian yang mengguncang. Saat pemeriksaan awal, salah satu prajurit muda, Prada Anjas, dipanggil untuk dimintai keterangan. Anjas adalah teman dekat Laki dan berada di barak saat kejadian malam itu. Tangannya gemetar ketika memberi hormat pada Kapten Arif. Prada Anjas, ceritakan kronologinya, perintah Kapten Arif. Anjas menelan ludah. Izin, Kapten, malam itu, sekitar pukul 21, saya dengar suara ribut di pojok barak. Saat saya mendekat, saya lihat ada beberapa senior memukul Prada Laki. Saya ingin melerai, tapi Serka Junaidi menatap saya tajam dan bilang, urusan ini bukan untuk anak bawang. Kapten Arif mencatat cepat. Apakah Letda Satrio mengetahui? Anjas terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya, Kapten. Saya lihat beliau sempat berdiri di pintu, menatap sebentar, lalu pergi. Setelah itu, pukulan makin keras. Saya dengar Laki memanggil nama beliau, minta tolong. Ruangan mendadak hening. Letda Satrio yang duduk di sudut hanya menunduk, rahangnya mengeras. Kesaksian ini seperti peluru yang menembus langsung ke jantungnya. Kabar tersebar ke keluarga. Di tempat lain, di sebuah rumah sederhana di Kecamatan Maumere, Nusa Tenggara Timur, Ibu Marni, Ibu Prada Laki, sedang duduk di ruang tamu ketika telepon berdering. Suara di seberang sana terdengar hati-hati, Bu. Laki sudah nggak ada. Dunia Ibu Marni runtuh seketika. Ia tidak pernah menerima laporan sebelumnya bahwa anaknya sedang bermasalah. Bahkan terakhir kali Laki menelepon, ia terdengar ceria, hanya mengeluh sedikit soal latihan fisik yang berat. Ia tak pernah menyangka, anaknya akan pulang hanya sebagai jenazah. Kabar ini cepat menyebar ke media lokal, lalu merambat ke media nasional. Judul-judul berita mulai memanas. Prajurit muda TNI tewas diduga akibat penganiayaan, Kadis Penat janji usut tuntas. Desakan publik mulai membesar. Tekanan dari atas. Keesokan paginya, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, Kadis Penat, menggelar konferensi pers singkat di Jakarta. Di hadapan kamera, ia menyampaikan, penyidik Denpom telah menetapkan 20 prajurit sebagai tersangka, termasuk seorang perwira yang diduga melakukan pembiaran. TNI berkomitmen menegakkan hukum, tanpa pandang bulu. Kata pembiaran itu langsung menjadi sorotan. Publik mulai bertanya-tanya, siapa perwira yang dimaksud. Meski nama Letda Satrio belum resmi diumumkan, di lingkungan Yonif 743 semua orang tahu arahnya. Kecemasan di barak. Malamnya, suasana di barak A mencekam. Beberapa prajurit yang menjadi tersangka awal sudah diamankan di sel Denpom. Sisanya memilih diam dan saling menghindar.
Tidak ada lagi canda atau tawa, yang terdengar hanya suara kipas angin tua berdecit di langit-langit. Letda Satrio duduk sendirian di ruang komando, menatap peta operasi di dinding. Andai saja malam itu aku turun tangan, batinnya. Tapi penyesalan sudah terlambat. Ia tahu, proses hukum militer tak akan pandang bulu. Kesaksiannya, rekam jejak telepon, bahkan jadwal piketnya malam itu, semua akan dijadikan bukti. Di luar, hujan turun deras, membasahi halaman markas. Dan di tengah suara hujan, derap langkah polisi militer kembali terdengar, tanda bahwa penyelidikan belum selesai. Markas Yonif 743 di Atambua kini seperti sarang lebah yang baru saja diguncang. Setiap prajurit berjalan dengan langkah hati-hati, mata mereka penuh waspada. Sejak kasus kematian Prada Laki pecah, suasana barak berubah drastis. Obrolan santai di kantin hampir tak terdengar lagi. Semua bisik-bisik yang ada hanyalah tentang satu hal, siapa sebenarnya yang terlibat, dan sejauh mana rantai komando terlibat dalam pembiaran. Kapten Satria, komandan kompi yang sehari-hari membawahi Laki, dipanggil untuk memberikan keterangan. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas tapi jarang terlalu akrab dengan anak buah. Namun, dari beberapa kesaksian yang dikumpulkan oleh tim penyelidik polisi militer, ada dugaan kuat bahwa ia mengetahui insiden pemukulan yang terjadi beberapa hari sebelum Laki tewas, tetapi memilih tidak menghentikannya. Mayor Andika, perwira dari Pomat yang memimpin investigasi, memeriksa setiap detail kronologi. Ia memulai dari malam pertama penganiayaan, memeriksa daftar prajurit yang bertugas, siapa yang berada di barak, dan siapa yang berinteraksi terakhir dengan Laki. Kalau ada pembiaran dari atasan, ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, gumamnya sambil menandai beberapa nama di map merahnya, ini masuk ke ranah pidana militer, pasal 132 KUHP militer. Sementara itu, Serka Bowo, salah satu prajurit senior di kompi Laki, mulai merasa tertekan. Ia memang tidak memukul Laki, tetapi mengaku melihat beberapa rekan memukulinya di dekat gudang peralatan pada malam kejadian. Saat itu ia sempat melapor singkat ke seorang bintara jaga, namun tidak ada tindak lanjut. Saya kira cuma bercanda kasar, tapi setelah lihat kondisi Laki makin parah, saya tahu ini sudah kelewatan, ujarnya dengan suara bergetar saat dimintai keterangan. Yang membuat penyidik curiga adalah kesaksian dari dua prajurit muda, Prada Rian dan Prada Samuel, yang mengaku mendengar suara bentakan Kapten Satria saat kejadian. Kami dengar beliau ada di situ, bahkan sempat nyuruh yang lain. Udah cukup, gantian besok, kami nggak ngerti maksudnya apa, tapi setelah itu semua bubar, kata Prada Rian, wajahnya pucat. Di ruang pemeriksaan, Kapten Satria berusaha mempertahankan keterangannya. Saya baru tahu Laki dipukul setelah semua selesai. Saya pikir mereka hanya sedang latihan fisik tambahan. Tidak ada maksud membiarkan kekerasan, katanya datar. Namun Mayor Andika tidak puas. Ia menunjukkan foto memar di tubuh Laki yang diambil sehari sebelum kematiannya, lalu memutar rekaman CCTV internal dari lorong barak yang memperlihatkan beberapa prajurit membawa Laki yang sempoyongan. Kapten, ini rekaman sehari sebelum korban meninggal. Anda berdiri di pintu, jelas melihat kondisinya. Kenapa tidak menghentikan? Tanya Mayor Andika, suaranya dingin. Kapten Satria terdiam, pandangannya menghindar. Di luar barak, keluarga Laki yang datang dari Sumatera masih bertahan di pos penjagaan. Ayahnya, Pak Herman, terus menuntut penjelasan langsung dari komandan batalion. Kalau anak saya mati karena ulah anak buah, kenapa komandannya nggak tahu? Atau jangan-jangan, memang dibiarkan? Suaranya lantang, membuat beberapa prajurit yang berjaga menunduk. Desakan publik pun semakin kuat. Media mulai mengangkat isu rantai komando dalam kasus ini. Sejumlah pengamat militer menilai bahwa jika benar ada perwira yang mengetahui dan membiarkan, maka masalah ini bisa meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem pembinaan prajurit di TNI AD. Di hari keempat penyelidikan, sebuah rapat tertutup diadakan di ruang kerja Danyon. Letkol Arif, Komandan Yonif 743, duduk di ujung meja dengan wajah tegang. Saya tidak akan menutup-nutupi. Kalau memang ada yang bersalah, baik prajurit maupun perwira, semuanya harus bertanggung jawab, katanya tegas. Namun nada suaranya goyah ketika Mayor Andika mengeluarkan daftar 20 nama tersangka, termasuk Kapten Satria di dalamnya. Dugaan kami, Kapten Satria mengetahui adanya pemukulan dan tidak menghentikan. Itu pembiaran, dan sesuai pasal 132, ancaman hukuman sangat berat, jelas Mayor Andika. Rapat itu diakhiri tanpa senyum. Semua yang hadir tahu bahwa memasukkan nama seorang perwira dalam daftar tersangka bukanlah keputusan kecil.
Ini bukan hanya soal kasus penganiayaan, tetapi juga akan menjadi preseden besar dalam penegakan hukum militer. Malam itu, di kamar barak yang sunyi, Pradarian berbisik pada rekannya. Kalau kapten sampai kena, habis semua, kita pasti ikut terseret. Prada Samuel hanya mengangguk, tatapannya kosong. Ia tahu, rahasia yang selama ini mereka simpan mulai terbongkar, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Di luar sana, langkah penyelidikan terus berjalan. Setiap bukti yang terkumpul semakin mengarah pada satu kesimpulan pahit. Prada Laki mungkin bisa diselamatkan, jika saja orang-orang yang seharusnya melindunginya, tidak memilih diam. Suasana di Yonif 743 Wirabuana malam itu terasa berbeda. Sejak kabar penahanan Letnan Suryo, atasan langsung Prada Laki, beredar, seluruh prajurit seakan bergerak dalam keheningan yang menegangkan. Tak ada canda di ruang makan, tak ada suara tawa di barak. Semua orang tahu, apa yang sedang terjadi bukan lagi urusan internal biasa. Ini sudah menjadi badai besar yang menyeret banyak nama. Brigjen TNI Wahyu Yudayana, Kadis Penat, telah memberikan pernyataan resmi kepada media bahwa selain 19 prajurit pelaku penganiayaan, ada satu perwira yang diduga melakukan pembiaran. Satu kalimat yang mengguncang itu menyebar cepat, sampai ke telinga keluarga korban di kampung halaman. Sementara itu, Sersan Arif, salah satu saksi kunci, dipanggil oleh tim penyidik Pomdam 9, Udayana. Ia terlihat gugup saat memasuki ruang pemeriksaan. Di hadapannya duduk Kolonel CPM Darmawan, perwira penyidik senior yang terkenal tegas namun tenang. Saudara Arif, Kolonel Darmawan membuka berkas di depannya, kami mendapat keterangan dari beberapa prajurit bahwa malam sebelum Laki ditemukan tak sadarkan diri, terjadi sebuah pembinaan fisik di gudang senjata. Benar? Arif menelan ludah. Ia ingat betul malam itu, suara pukulan, teriakan tertahan, dan bau keringat bercampur darah. Tapi ia juga ingat, Letnan Suryo sempat lewat di depan gudang. Benar, Pak, jawabnya pelan. Saya mendengar suara-suara itu. Dan saya melihat Letnan Suryo, berdiri di pintu sebentar. Kolonel Darmawan memandang tajam. Apa beliau mencoba menghentikan? Arif menggeleng. Tidak, Pak. Beliau hanya melihat, lalu pergi. Keterangan itu membuat ruangan seakan membeku. Dua orang penyidik lain menunduk sambil mencatat. Jika benar, ini bukan sekadar kelalaian. Ini pembiaran yang disengaja. Dalam hukum militer, pasal 132 KUHP jelas menyebutkan, atasan yang dengan sengaja membiarkan anak buahnya melakukan tindak pidana, dapat dipidana sama beratnya dengan pelaku. Latar di rumah keluarga Laki. Di Medan, keluarga Laki menerima kunjungan dari perwakilan TNI AD. Pak Dharma, ayah Laki, duduk di ruang tamu sederhana mereka. Matanya merah, bukan hanya karena menangis, tapi karena marah. Jadi, anak saya dipukuli ramai-ramai, dan komandannya cuma diam, suaranya bergetar. Perwira yang datang, Mayor Bima, berusaha menenangkan, kami memahami kemarahan Bapak. Saat ini proses hukum berjalan. Semua pihak yang terlibat akan diproses, tanpa pandang bulu. Tapi kata-kata itu terasa hampa bagi Pak Dharma. Saya ini mantan TNI juga, Mayor. Saya tahu arti rantai komando. Kalau atasan diam, itu artinya dia setuju. Di dalam sel tahanan militer, Letnan Suryo duduk sendirian di sel khusus Pomdam. Seragamnya kini hanya pakaian tahanan berwarna biru. Ia masih berusaha memahami bagaimana posisinya bisa berubah secepat ini. Baginya, pembinaan fisik adalah hal biasa di satuan tempur. Tapi kali ini, hasilnya adalah nyawa yang melayang. Di luar sel, Sersan Arif melangkah pergi setelah memberikan kesaksian. Di wajahnya bercampur rasa lega dan takut. Lega karena sudah bicara, tapi takut karena konsekuensinya di lingkungan satuan. Banyak prajurit yang menganggap kesetiaan pada komandan lebih penting daripada kejujuran kepada hukum. Media mulai menyerbu. Berita di televisi menyorot Yonif 743. Kamera-kamera televisi memotret pagar markas, wartawan berteriak mencari komentar. Ada yang menayangkan ulang pernyataan Brigjen Wahyu, lengkap dengan potongan kalimat, ada atasan yang melakukan pembiaran. Di media sosial, foto-foto Laki saat masih hidup beredar luas. Ada foto dia berseragam loreng sambil tersenyum di lapangan upacara. Kontras dengan foto terakhirnya di rumah sakit, wajah pucat, mata terpejam, tubuh penuh memar. Gelombang simpati dan kemarahan publik mulai menguat. Tagar keadilan untuk Laki menjadi trending. Pertemuan rahasia di markas besar. Di Jakarta, sebuah rapat internal di Mabesat digelar tertutup. Jenderal-jenderal bintang 2 dan 3 duduk mengelilingi meja oval.
Panglima TNI telah memberi instruksi tegas, kasus ini harus ditangani transparan. Namun, di antara para petinggi itu, ada yang berbisik, kalau ini dibiarkan terbuka, reputasi satuan bisa hancur. Yang lain menjawab, lebih baik reputasi hancur daripada keadilan mati. Suasana tegang itu menggambarkan dilema TNI AD, antara menjaga nama institusi atau menegakkan hukum secara penuh. Di Nusa Tenggara Timur, malam kembali turun di atas markas Yonif 743. Tapi bagi banyak orang, tidur malam ini terasa berat. Prada Laki sudah pergi, namun suaranya, melalui kesaksian para saksi dan jeritan keluarganya, terus menggema. Letnan Suryo kini menatap dinding sel, mungkin bertanya-tanya apakah ia korban sistem, atau pelaku kejahatan yang selama ini dibungkus dengan kata tradisi. Dan di luar sana, publik menunggu, apakah hukum militer benar-benar akan menembus tembok barak dan menghukum semua yang bersalah, termasuk mereka yang memilih untuk diam. Suasana di markas Yonif 743 Yuwanara Sakti terasa berbeda sejak sore itu. Hujan rintik-rintik turun, membasahi halaman tanah yang bercampur kerikil. Bau lembab menyelimuti udara, bercampur aroma besi dari senjata yang berderet di ruang penyimpanan. Di ujung lorong barak B, Letda Tarik berdiri diam, memandangi dinding dengan tatapan kosong. Di tangannya, secari kertas putih yang sudah kusut, laporan internal yang ia tahu isinya bisa menghancurkan karirnya. Bukan hanya soal penganiayaan Prada Laki, tapi juga catatan kehadirannya di lokasi kejadian. Kertas itu mencatat jam dan menit yang persis sama dengan saat teriakan Laki terdengar memecah kesunyian. Kesaksian yang mengguncang. Di ruang pemeriksaan Denpom Kupang, Sertu Hendra, salah satu prajurit senior, akhirnya membuka suara. Suaranya serak, matanya merah karena kurang tidur. Saya lihat sendiri, Komandan. Waktu Laki dipukuli di pojok lorong barak, Letda Tarik ada di situ. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri sambil merokok. Kayak nggak peduli. Penyidik yang duduk di depannya langsung menatap tajam. Kau yakin? Yakin, Komandan. Bahkan waktu Laki udah nggak bisa bangun, Letda cuma bilang, sudah, cukup. Biar dia kapok. Kesaksian ini membuat suasana ruang pemeriksaan semakin tegang. Di luar, suara hujan yang menimpa atap seng terdengar seperti dentuman pelan, seakan ikut mengiringi bobot pengakuan itu. Lorong yang menyimpan rahasia. Lorong barak B bukan lorong biasa. Cahaya lampu kuningnya redup, lantainya licin karena lembab, dan setiap sudutnya penuh dengan bayangan. Disinilah, menurut kesaksian beberapa prajurit, Laki menerima pukulan demi pukulan. Saksi menggambarkan darah menetes di ujung lorong, meninggalkan jejak samar di lantai yang kemudian dipel. Namun, ada satu bekas darah yang luput dibersihkan. Tepat di bawah papan instruksi jaga malam, noda merah itu sudah mengering. Saat petugas Denpom menemukannya, mereka mengambil sampel dan mengkonfirmasi, itu darah Laki. Letda Tarik dan malam yang membisu. Malam setelah penganiayaan itu, suasana di barak mencekam. Laki dibawa ke ruang medis, tapi kondisinya sudah sangat kritis. Sejumlah prajurit mengaku mendengar Letda Tarik memerintahkan agar laporan medis tidak langsung dikirim ke komando atas. Besok pagi saja. Malam ini kita tenangkan dulu situasi, begitu katanya. Keputusan itu membuat waktu berharga untuk menyelamatkan nyawa Laki terbuang. Dokter batal dipanggil dari luar karena alasan tidak mendesak. Pagi harinya, Laki sudah tak bernyawa. Brigjen Wahyu turun tangan. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia memerintahkan tim investigasi khusus dari Mabesat untuk turun langsung ke Kupang. Setibanya di markas, Brigjen Wahyu meminta seluruh personel berkumpul di aula. Dengan suara berat, ia berkata, kita adalah prajurit, bukan algojo. Jika ada di antara kita yang sengaja membiarkan anak buahnya dianiaya, itu sama saja menjadi bagian dari pembunuhan itu sendiri. Kata-kata itu menggema, membuat sebagian prajurit menunduk. Letda Tarik yang duduk di barisan depan hanya menatap lurus, ekspresinya sulit dibaca. Tekanan dari luar. Kasus ini mulai ramai di media. Keluarga Laki, terutama kakaknya, Lucy, menuntut keadilan. Ia muncul di berbagai wawancara televisi, menangis sambil menunjukkan foto adiknya dalam seragam TNI. Dia berangkat untuk mengabdi, bukan untuk diperlakukan seperti binatang. Kalau komandannya membiarkan, berarti dia ikut membunuh. Tekanan publik membuat pimpinan TNI tak punya pilihan selain membuka semua kemungkinan tersangka, termasuk perwira. Pasal 132 KUHP militer menghantui. Dalam rapat tertutup,
Penyidik militer membahas kemungkinan menjerat Letda Tariq dengan pasal 132 KUHP militer, yang menyatakan bahwa seorang atasan dapat dihukum jika dengan sengaja membiarkan tindak pidana terjadi di bawah komandonya. Hukuman maksimalnya cukup berat, dan jika terbukti, Letda Tariq bukan hanya akan kehilangan pangkat, tapi juga kebebasannya. Namun, membuktikan unsur dengan sengaja bukanlah perkara mudah. Ada yang bilang Tariq hanya lalai. Tapi kesaksian yang terus bermunculan mulai membentuk gambaran berbeda. Suara-suara dari dalam. Beberapa prajurit muda yang awalnya bungkam mulai berani bicara. Mereka menyampaikan bahwa sebelum penganiayaan, Letda Tariq sering terlihat kesal kepada Laki karena dianggap kurang disiplin. Bahkan, ada kabar bahwa ia pernah berkata di depan umum, "Kalau dia nggak berubah, biar anak-anak yang kasih pelajaran." Kalimat itu kini jadi bumerang. Penyidik menganggapnya sebagai indikasi perintah terselubung. Akhir yang semakin dekat. Sore itu, langit Kupang berwarna kelabu. Di ruang pemeriksaan, Letda Tariq duduk sendirian. Wajahnya tegang, kemejanya basah oleh keringat. Di depannya, map berwarna coklat tebal berisi semua bukti yang dikumpulkan. Kesaksian, foto TKP, hasil forensik, dan laporan medis. Penyidik masuk, menutup pintu, lalu berkata pelan, "Letda, ada bukti baru. Kami akan memeriksa Anda sebagai tersangka." Di luar, lorong barak B tetap sunyi. Tapi entah kenapa, bagi sebagian orang, lorong itu kini terasa seperti saksi bisu dari pengkhianatan seorang atasan terhadap anak buahnya sendiri. Markas Yonif 743 Yuwanara Sakti di Nusa Tenggara Timur terasa lebih mencekam dari biasanya. Semua aktivitas prajurit seakan berjalan di bawah bayang-bayang ketakutan. Tidak hanya 20 prajurit yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kini satu sosok berpangkat perwira mulai menjadi pusat perhatian. Kapten Bagas Prasetyo, Komandan Kompi tempat Prada Laki bertugas. Kapten Bagas selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas namun disegani anak buah. Tapi di balik citra itu, bisik-bisik di kalangan prajurit mulai menyebut bahwa dialah yang membiarkan penganiayaan terhadap Prada Laki terjadi. Dugaan ini makin menguat setelah beberapa saksi kunci memberikan kesaksian mengejutkan kepada tim penyidik polisi militer Angkatan Darat, POMAD. Kesaksian itu datang dari Serka Taufik, salah satu bintara senior yang malam itu sempat melihat Laki diikat di pojok barak, tubuhnya sudah lebam. Dalam keterangannya, Taufik mengaku mendengar Kapten Bagas berkata, "Biarin aja, itu pelajaran buat dia." Kata-kata itu menusuk tim penyidik seperti pisau. Sebab, dalam hukum militer, pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang jelas-jelas terjadi di depan mata merupakan pelanggaran serius, apalagi jika dilakukan oleh seorang perwira yang memegang kendali penuh atas anak buahnya. POMAD pun mulai menelusuri komunikasi Kapten Bagas malam kejadian. Dari ponsel yang sudah disita, ditemukan grup WhatsApp internal Kompi, di mana ada pesan singkat dari Bagas kepada salah satu bintara. "Jangan sampai keluar barak. Urus di dalam saja." Kalimat ini menjadi barang bukti krusial. Tim penyidik mengartikan, urus di dalam saja, sebagai perintah untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pihak luar, yang secara tidak langsung memberi ruang bagi penganiayaan itu untuk terus berlangsung. Sementara itu, di ruang pemeriksaan, Kapten Bagas tetap bersikeras membantah. Dengan wajah datar ia berkata, "Saya tidak pernah memerintahkan memukul. Saya hanya ingin mereka memberi sanksi disiplin. Kalau ada yang kelewatan, itu di luar kendali saya." Namun bantahan itu goyah ketika dua prajurit muda, Prada Wira dan Prada Angga, memberikan kesaksian yang saling menguatkan. Mereka mengaku mendengar Kapten Bagas memerintahkan pelajaran untuk Laki karena dianggap membangkang perintah dan merusak nama baik Kompi. Di luar markas, berita soal dugaan keterlibatan perwira dalam kematian Prada Laki mulai merebak di media. Keluarga Laki di Medan semakin terpukul mendengar kabar ini. Sang kakak, Lucy, menangis di hadapan kamera wartawan. "Kalau benar ada atasan yang membiarkan adik saya disiksa, itu kejam sekali. Dia prajurit juga, masa tega sama anak buah sendiri." Situasi semakin panas ketika Brigjen TNI Wahyu Yudayana, Kadis Penat, memberi pernyataan resmi bahwa salah satu perwira sedang diperiksa terkait dugaan pembiaran. Meski tidak menyebut nama, publik langsung mengaitkan pernyataan itu dengan Kapten Bagas. Pemeriksaan berjalan berhari-hari. POMAD mendalami semua kronologi, dari pertama kali Laki dipanggil ke ruangan bintara, hingga akhirnya terkapar tak sadarkan diri di barak. Beberapa fakta mencengangkan mulai terungkap. Ternyata, sebelum tewas, Laki sempat meminta izin menemui dokter karena sakit di bagian pinggang akibat pukulan, tapi izin itu ditolak.
Salah satu alasan penolakan adalah perintah dari atasan agar Lucky tidak keluar markas. Bukti ini memperkuat dugaan bahwa ada unsur kesengajaan dalam pembiaran bantuan medis yang akhirnya berkontribusi pada kematian Lucky. Di hari kelima pemeriksaan, suasana markas berubah drastis. Kapten Bagas dipanggil lagi, kali ini bukan sekadar untuk dimintai keterangan, tetapi sebagai tersangka pelanggaran pasal 132 KUHP Militer, pasal yang menjerat siapapun yang dengan sengaja membiarkan tindakan melawan hukum terjadi di bawah tanggung jawabnya. Berita penetapan tersangka ini segera menyebar. Di ruang keluarga Lucky, Lucy berbisik kepada ibunya. "Mak, pelakunya bukan cuma yang mukul. Atasannya juga ikut salah. Semoga semua dihukum setimpal." Sementara di markas, beberapa prajurit yang dulu takut bicara mulai berani memberi kesaksian tambahan. Mereka mengaku budaya, pelajaran fisik, di kompi itu sudah ada sejak lama, dan Kapten Bagas bukan orang asing terhadap praktik tersebut. Meski demikian, kasus ini masih jauh dari selesai. Pomat kini menghadapi tugas berat, mengurai simpul kebisuan di tubuh militer, menuntaskan penyelidikan tanpa memicu ketegangan internal, dan memastikan keadilan tidak hanya berhenti pada prajurit rendahan, tetapi juga menyentuh perwira yang punya kuasa. Di luar pagar markas Yonif 743, awak media terus berjaga, berharap bisa menangkap momen ketika Kapten Bagas digiring keluar dengan tangan di borgol. Bagi publik, pemandangan itu akan menjadi simbol bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan di tubuh militer. Namun, di balik semua sorotan kamera dan headline berita, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apakah kematian Prada Lucky akan benar-benar membuka jalan reformasi disiplin di tubuh TNI, atau justru tenggelam sebagai kasus yang dilupakan begitu saja? Langit Kupang sore itu berwarna oranye pucat, seperti menyiratkan rasa lelah yang melingkupi semua orang yang terlibat dalam kasus Prada Lucky. Di ruang sidang militer, suasana hening terasa mencekam. Bangku penonton penuh sesak oleh keluarga korban, jurnalis, dan prajurit yang sengaja datang untuk melihat bagaimana hukum militer bekerja di hadapan publik. Di barisan depan, duduk Lucy, kakak kandung Lucky. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, dipahat oleh berbulan-bulan stres, begadang, dan air mata. Di sebelahnya ada Pak Mulyadi, ayah mereka yang dulu bangga melepas Lucky ke dunia militer, kini duduk dengan tatapan kosong. Sesekali, tangannya yang berurat menggenggam tasbih, mencoba menenangkan diri. Di kursi terdakwa, Letda S, atasan langsung Lucky, duduk tegak namun mata menunduk. Seragamnya rapi, tanda pangkat masih tersemat, tetapi sorot matanya tidak lagi memancarkan wibawa seorang perwira. Di belakangnya, deretan prajurit yang telah lebih dulu divonis karena pemukulan terhadap Lucky tampak pasrah. Beberapa bahkan menahan tangis. Awal sidang dan suasana tegang. Ketukan palu hakim militer membuka sidang. Sidang perkara nomor 17, KOPM 304 ed. 2025 dibuka dan terbuka untuk umum, ucap Ketua Majelis Hakim dengan suara lantang. Jaksa militer mulai membacakan tuntutan. Rinciannya membuat banyak orang bergidik. 20 prajurit sudah diputus bersalah atas penganiayaan yang menyebabkan kematian, sementara Letda S didakwa melanggar pasal 132 KUHP Militer, karena mengetahui adanya penganiayaan namun tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya. Dalam hukum militer, ini bukan kesalahan kecil, ini adalah pelanggaran prinsip dasar kepemimpinan. Sebagai atasan langsung, terdakwa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi anggotanya. Namun, yang terjadi adalah pembiaran, sehingga kematian Prada Lucky menjadi konsekuensi tragis, tegas jaksa. Lucy yang mendengar itu menutup wajahnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Itu artinya, mereka mengakui atasan Lucky ikut salah, bisiknya lirih pada sang ayah. Pembelaan yang rapuh. Penasihat hukum Letda S mencoba membangun pembelaan. Terdakwa bukan sengaja membiarkan. Situasi di barak saat itu chaos, informasi yang masuk simpang siur, dan terdakwa sedang menjalankan tugas lain di luar lokasi saat kejadian puncak berlangsung, ujarnya. Namun hakim memotong, yang menjadi masalah, terdakwa mengetahui indikasi kekerasan sudah terjadi jauh sebelum puncak kejadian. Ada laporan lisan dari beberapa prajurit, ada tanda-tanda luka pada korban, tetapi tidak ada tindakan tegas diambil. Letda S hanya terdiam. Suaranya gemetar ketika akhirnya ia berkata, "Saya, khilaf, yang mulia. Saya mengira ini hanya hukuman fisik biasa. Tidak menyangka akan berakhir seperti ini." Kata-kata itu, meski jujur, terasa seperti pisau yang mengiris hati keluarga Lucky. Lucy ingin berdiri dan berteriak, namun ia tahu itu takkan mengubah apapun. Vonis yang mengguncang.
Setelah jeda panjang, majelis hakim kembali ke ruang sidang. Semua mata tertuju pada mereka. Dengan ini, majelis menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa Letda S, dan pemberhentian dari jabatan komandan peleton. Beberapa orang di ruang sidang terkejut. Ada yang merasa hukuman ini terlalu ringan dibanding nyawa yang hilang. Namun, bagi keluarga Lucky, setidaknya ini adalah pengakuan bahwa kesalahan tidak hanya dilakukan oleh pelaku pemukulan, tetapi juga oleh pemimpin yang gagal melindungi anak buahnya. Lucy menunduk, berbisik lirih pada ayahnya. Setidaknya, nama Lucky tidak mati sia-sia. Duka yang menyisakan bekas. Usai sidang, halaman pengadilan militer dipenuhi wartawan. Mikrofon diarahkan pada Lucy. "Apa yang Anda rasakan setelah putusan ini?" tanya seorang reporter. Lucy menatap lurus ke kamera. "Saya kehilangan adik saya selamanya. Hukuman ini tidak akan mengembalikannya. Tapi saya harap, kasus ini jadi peringatan untuk semua atasan di TNI, bahwa nyawa prajurit muda bukan harga murah. Jangan ulangi kesalahan ini." Di rumah duka mereka di kampung, foto Lucky yang mengenakan seragam TNI diletakkan di meja dengan lilin yang masih menyala. Wajahnya tersenyum dalam foto itu, seakan tak tahu betapa singkat hidupnya di dunia militer. Pak Mulyadi duduk di teras, memandang jauh. "Anakku pergi, tapi dia pergi dengan kehormatan. Aku hanya berharap, tak ada lagi anak bangsa yang diperlakukan seperti ini," katanya pelan. Penutup yang menggantung. Malam itu, Lucy menulis di buku catatan kecil milik Lucky yang ditemukan di loker baraknya. Di halaman terakhir, ia menuliskan, "Lucky, kau tidak sendiri. Semua orang akan tahu kisahmu. Dan semoga, karena kisahmu, tidak ada lagi darah prajurit muda yang tumpah sia-sia." Kisah ini mungkin telah mencapai putusan hukum, tetapi luka yang ditinggalkan akan selamanya membekas di hati keluarga, teman-teman, dan mereka yang percaya bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan di dalam tubuh militer yang penuh disiplin dan hierarki. Malam itu, di markas Yonif 743, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu halaman memantulkan cahaya pucat di atas aspal basah, seolah ikut merasakan beban cerita yang masih mengendap di setiap sudut barak. Kasus kematian Prada Lucky Sepril Saputra bukan lagi sekadar berita, ia telah menjadi simbol luka, pengkhianatan, dan pertanyaan besar tentang integritas militer di mata publik. Lucy, kakak kandung Lucky, masih duduk di ruang tamu rumah orang tuanya di Medan. Tumpukan dokumen hasil visum, salinan laporan penyelidikan, dan foto-foto lama adiknya tersebar di meja. Matanya sayu, namun di balik itu ada tekad yang tak goyah. Sejak hari pemakaman, ia bersumpah akan menuntut keadilan, tidak peduli seberapa kuat tembok yang harus dihadapinya. Kalau hanya pelaku pemukulan yang dihukum, itu belum selesai, ucapnya tegas saat diwawancarai tim media. Siapapun yang membiarkan kejadian ini, apalagi atasan yang punya wewenang menghentikan tapi memilih diam, harus bertanggung jawab. Di Kupang, penyelidikan internal TNI AD sudah memasuki tahap akhir. Dari sumber yang enggan disebutkan namanya, terungkap bahwa Letnan 1R, atasan langsung Prada Lucky, berada di lokasi saat penganiayaan berlangsung. Kesaksian beberapa prajurit menyebutkan bahwa Letu R sempat menegur para pelaku, namun tegurannya hanya berupa ucapan singkat, tanpa upaya menghentikan, apalagi melindungi korban. "Kami hanya jalankan perintah," kata salah satu prajurit yang terlibat, suaranya bergetar saat diperiksa. "Waktu itu saya pikir Lucky memang salah besar, karena perintah atasannya jelas. Tapi sekarang, saya menyesal." Fakta itu menjadi titik fokus. Dalam hukum militer, pembiaran terhadap tindak kekerasan yang berujung kematian bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat, bahkan setara dengan keterlibatan langsung. Pasal 132 KUHP militer secara tegas menyebutkan bahwa seorang atasan yang mengetahui dan membiarkan pelanggaran terjadi dapat dijatuhi hukuman yang sama seperti pelaku utama. Sementara itu, suasana di dalam Yonif 743 terasa mencekam. Banyak prajurit memilih bungkam, khawatir setiap kata yang keluar bisa menyeret mereka ke meja hijau. Beberapa di antaranya masih dibayang-bayangi rasa bersalah, terutama mereka yang pernah melihat Lucky merintih di lantai, namun tak berani mendekat karena takut melawan perintah senior. Di Jakarta, tekanan publik semakin besar. Media nasional menyoroti kasus ini dari berbagai sisi, kekerasan dalam tubuh militer, budaya senioritas yang ekstrim, dan lemahnya mekanisme perlindungan bagi prajurit muda. Tagar keadilan untuk Lucky menjadi trending di media sosial selama berhari-hari. Hingga akhirnya, sebuah konferensi pers digelar di markas besar TNI AD. Jenderal B, Kepala Staf Angkatan Darat, berdiri di podium dengan wajah serius.
Sorotan kamera dan lampu blitz memenuhi ruangan. Kami tidak akan menoleransi tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, tegasnya. Penyelidikan telah menemukan bukti keterlibatan beberapa prajurit, termasuk dugaan pembiaran oleh atasan langsung korban. Semua yang bersalah akan diproses sesuai hukum militer. Pernyataan itu disambut lega oleh sebagian keluarga korban, namun bagi Lucy, kata-kata saja belum cukup. Ia ingin melihat vonis yang adil, hukuman yang setimpal, dan perubahan nyata di tubuh TNI agar kasus serupa tak pernah terulang. Hari pemakaman Prada Lucky mungkin telah lewat, namun arwahnya seolah masih berkeliling di antara teman-teman satu barak, menuntut keadilan yang belum tuntas. Foto dirinya dalam seragam TNI, dengan senyum muda yang polos, kini menjadi pengingat pahit bahwa di balik baret hijau dan disiplin besi, ada sisi rapuh yang bisa runtuh oleh kekerasan dari dalam. Dan bagi publik Indonesia, kisah ini menjadi pelajaran berharga, bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras tangan memukul, tapi dari keberanian untuk melindungi yang lemah, bahkan ketika itu berarti melawan arus di tengah rantai komando.